Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar, bagaimana belajarnya? Semoga selalu menyenangkan ya. Ingat, belajar di rumah bukan liburan. Nah, kali ini akan disampaikan cara belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19 agar kalian dapat menerapkan dan merencanakan cara belajar yang sesuai dengan diri kalian. Menurut James Owen Tucker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Keberhasilan belajar seseorang ditentukan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri meliputi fisik, psikis, niat, kecerdasan, dan motivasi. Faktor eksternal berasal dari luar meliputi sarana prasarana dan lingkungan sekitar, yaitu keluarga, sekolah, dan kehidupan masyarakat. Atas dasar dua faktor tersebut, selama belajar di rumah, kalian perlu menerapkan beberapa cara belajar selama pandemi COVID-19. Pertama, ciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Buatlah belajar kalian senyaman mungkin. Kalian dapat menggunakan media belajar yang kalian suka. Misal, belajar sambil mendengarkan musik, belajar sambil ngemil, atau belajar sambil rebahan. Kedua, belajar rutin tapi jangan lama. Dalam prinsip belajar dikenal istilah keajegan atau dalam bahasa Banjar sering dikenal istilah tugul. Artinya, lebih seringlah mengulangi pelajaran walaupun hanya sebentar. Ketiga, berilah selingan yang menyenangkan dalam belajar. Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jika kalian mulai jenuh, selingilah dengan kegiatan kecil yang menyenangkan untuk menghilangkan kejenuhan. Misalnya, bermain dengan kucing kesayangan atau berolahraga ringan. Keempat, disiplin waktu. Belajarlah untuk menghargai dan mengatur waktu dengan baik agar hasil belajarmu optimal. Kelima, beri self reward. Jika belajar kalian di rumah sukses terlaksana, luangkan waktu untuk refreshing atau penyegaran sehingga kalian tetap sehat secara mental dan fisik. Tidak pergi ke sekolah bukan alasan untuk tidak belajar di rumah. Lebih dari itu, belajar secara mandiri di rumah memberikan kenyamanan serta keleluasaan dalam belajar. Terpenting lagi, hikmah di balik musibah COVID-19 yang mengharuskan kita jaga jarak dan menghindari kerumunan adalah melatih diri kita agar belajar disiplin dalam kondisi apapun. Nah, bagaimana? Apakah sekarang kalian dapat merencanakan belajar efektif yang sesuai dengan diri kalian? Jika bingung, kalian dapat diskusikan bersama guru bimbingan konseling ya. Perlu diingat, hindari acara kumpul-kumpul, tetap di rumah, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, selalu beribadah serta berdoa, dan jangan lupa belajar ya. Meskipun di rumah, lakukan dari sekarang, karena perubahan dimulai dalam dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Selalu semangat, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, semuanya sudah menyimak videonya kan? Sekarang, Sudah. Sudah, Kak. baik. Sekarang untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Kepada Bapak Solahuddin dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini Bapak dengan Pak Solahuddin ingin menyampaikan materi mengenai cara belajar efektif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Nurul Iman, Bapak Dr. Andes Hero Rohada MM. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Nurul Iman. Yang saya hormati Ibu Pembina OSIS SMK Nurul Iman. Dan Bapak Ibu Guru SMK Nurul Iman yang saya hormati. Langsung saja ke materi cara belajar efektif. Sebelum masuk ke materi cara belajar efektif, silakan disimak video 5 cara belajar yang benar berikut ini. Ya, di sini videonya ada sedikit kendala, langsung saja kita lanjut ke materinya. Pengertian cara belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi itu adalah pengertian dari cara belajar efektif. Lalu selanjutnya, tips-tips cara belajar efektif yang baik dan benar. Yang pertama ada yang namanya belajar kelompok. Ketika kalian belajar kelompok di rumah dengan teman, tentunya kalian akan lebih leluasa membahas segala sesuatu soal yang tidak dapat kalian mengerti. Lalu yang kedua, sebaiknya tetap didampingi oleh
orang dewasa seperti kakak, paman, orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Yang ketiga, baiknya mengajak teman yang rajin belajar agar kalian ketika belajar kelompok itu tertular pintarnya. Bukan artinya ketika kalian ada teman kalian yang pintar, kalian hanya ikut menyimak saja teman kalian yang mengerjakan. Tetapi kalian harus sama-sama belajar dengan teman kalian yang pintar agar kalian tertular pintarnya. Lalu membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sekelompok sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan guru. Jadi di dalam belajar kelompok itu kalian harus membahas pelajaran baik yang sudah dijelaskan atau belum dijelaskan oleh guru. Lalu selanjutnya kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Ketika ada guru yang menjelaskan, baik itu materi, video, dan lain sebagainya, baiknya kalian mencatat intisari pelajarannya. Sehingga apa? Ketika kalian lupa nanti, kalian dapat melihat atau membuka kembali catatan-catatan yang telah kalian catat agar pelajaran yang telah dipelajari tidak lupa. Selanjutnya, yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Tentunya ketika kalian belajar, kalian harus membuat perencanaan yang baik terlebih dahulu. Baik itu di dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika kalian belajar. Di sini ada contoh perencanaannya dari mulai kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Contohnya di sini ada jam 4.45 sholat subuh, jam 5.30 olahraga pagi agar tubuh sehat, jam 6 membantu orang tua mengerjakan pekerjaan, jam 6.30 mandi, jam 7 belajar dari rumah. Karena kalian masih dalam pembelajaran jarak jauh, kalian mulai belajar dari rumah. Di SMK Nurul Iman ini, kalian jam 7 sudah mulai belajar. Tentunya sebelum jam 7, kalian sudah mempersiapkan diri untuk belajar. Seperti mandi, sarapan, dan lain sebagainya. Jam 12 sholat zuhur, di situ sampai terakhir, di jam 21.30, kalian tidur malam. Jadi kalian membuat perencanaan dulu nih, di buku catatan. Dari kalian mulai bangun tidur, sampai kalian belajar, sampai kalian tidur kembali. Selanjutnya, yang keempat, disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar maksudnya seperti apa? Apabila kalian telah membuat jadwal yang tadi, kalian laksanakan dengan serius. Kalian laksanakan dengan baik, waktunya mandi kalian mandi, waktunya ibadah kalian ibadah, waktunya kalian belajar, dan lain sebagainya. Lalu bermain dengan teman, itu dapat merusak konsentrasi belajar kalau misalkan bermain yang tidak positif. Kegiatan bermain juga harus dijadwalkan dengan baik. Ketika kalian bermain game, boleh saja kalian bermain game, tetapi pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Misalkan jika kalian main game nih, kalian kalah, di situ kalian emosi, kesal, dan menimbulkan efek psikologi yang tidak baik untuk kalian sendiri. Tapi pilihlah game yang mendidik. Lalu selanjutnya yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Ketika kalian bertanya, tentunya silakan menanyakan pertanyaan yang belum kalian mengerti, baik itu kepada guru, teman, ataupun orang tua. Jadi ketika kalian bertanya itu, kalian akan ingat jawabannya. Kalian bertanya mengenai suatu materi dan dijawab oleh guru tersebut, maka dari itu kalian akan hafal jawaban yang telah dijawab oleh guru tersebut. Selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Ketika kalian belajar di kelas, catat apa yang dianggap penting oleh kalian, yang guru sudah jelaskan. Ketika waktu luang, baca kembali catatan kalian, dan kalian dapat menguji sendiri soal-soal yang ada di dalam buku. Lalu periksalah kembali jawaban-jawaban kalian
dengan kunci jawaban yang sudah ada. Kalian misalkan benar berapa? Kalau misalkan masih nilainya kurang, kalian coba lagi sampai nilainya baik. Selanjutnya, 7. Hindari belajar berlebihan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi, belajar juga tidak boleh berlebihan. Walaupun hanya sedikit, tetapi berulang-ulang itu sangat dianjurkan dibandingkan dengan kalian belajar berlebihan. Kalau misalkan jika waktu ujian sudah dekat nih, biasanya siswa ataupun siswi panik. Karena apa? Karena belum siap. Tidak belajar, jarang belajar, ketika mau ujian itu panik. Sebaiknya gunakan belajar dengan waktu yang baik, tidak belajar hingga larut malam sehingga mengganggu kesehatan bagi kalian sendiri. Next. Yang ke-8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika mengerjakan soal ulangan ataupun soal ujian. Mencontek itu merupakan sikap yang curang dan pembohong. Walaupun kalian di rumah, kalian hindari mencontek kepada teman kalian atau kepada Google. Seperti itu, agar kalian terbiasa belajar dengan apa yang dijelaskan oleh guru kalian. Selanjutnya, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila ada guru meminta untuk mengerjakan sesuatu, membersihkan kelas, silakan bersihkan kelas dan ajak teman-teman kalian untuk membersihkan kelas. Begitupun ketika kalian di rumah. Misalnya ada orang tua kalian, bapak atau ibu kalian, menyuruh kalian mengerjakan suatu pekerjaan rumah, kalian harus mengerjakan pekerjaan rumah tersebut dengan baik. Sama sepertinya kakak-kakak OSIS yang ada di sini, itu mereka sedang menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang ada di sekolah dengan menjadi anggota OSIS. Selanjutnya, menjelaskan pendengaran guru dengan baik. Ketika guru menjelaskan, sebaiknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan baik. Atau ketika nanti kalian ingin bertanya, karena kalian sudah menjelaskan pendengaran guru tersebut, kalian dapat bertanya hal-hal apa yang kurang jelas. Lanjut, jangan malu untuk bertanya. Nah, di sini selalu ajukan pertanyaan pada guru, teman, atau siapapun yang ingin kalian tanyakan mengenai suatu materi yang tidak kalian mengerti. Ada pepatah bahwa malu bertanya sesat. Harus bertanya jika kalian belum paham Sesat di jalan. materi yang ada atau yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut. Selanjutnya, kerjakan PR. Nah, di sini kalian harus mengerjakan PR. Walaupun kalian masih dalam tahap pembelajaran jarak jauh, kalian harus mengerjakan PR yang ada di rumah. Harus tepat waktu, jangan menunda-nunda dan mencari alasan untuk tidak mengerjakan PR. Karena apa? Mengerjakan PR, nilai kalian akan diakumulasikan untuk nilai-nilai rapot oleh wali kelas kalian. Selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, dengan mengulang pelajaran yang sudah diajarkan secara kontinu, kalian pasti dapat mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh guru dan dapat mengerjakan soal-soal dengan baik ketika pada saat ujian. Selanjutnya, yang ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Tentunya kita tidak boleh berlebihan dalam sesuatu hal. Istirahat kita harus cukup. Ketika sudah belajar, silakan istirahat, tidur siang, makan dengan baik, dengan teratur, dan makanan yang bergizi, dan bermain juga dengan secukupnya. Selanjutnya, yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kita tidak sukai. Mohon maaf, ini salah. Harusnya banyak berlatih pelajaran yang kita sukai. Jadi di sini dengan berlatih pelajaran yang kita tidak sukai, kalian akan mengerti dari yang tidak mengerti. Contohnya misalkan kalian tidak mengerti dalam pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Dari pelajaran tersebut
yang kalian tidak sukai, kalian belajar terus-menerus sehingga dari yang tidak kalian sukai menjadi kalian sukai. Selanjutnya, ikutlah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Nah, ekstrakurikuler ini tentunya untuk mengasah kemampuan non-akademik kalian. Contohnya kalau misalkan di SMK Nurul 5, ekstrakurikulernya ada banyak juga, silakan kalian ikuti. Cuman karena ini masih dalam tahap pembelajaran jarak jauh, tentunya tidak ada ekstrakurikuler yang datang ke sekolah. Lalu, apa dengan tidak adanya ekstrakurikuler, kalian hanya diam saja? Tentunya kalian bisa mencari di luar ekstrakurikuler yang selama itu tidak menimbulkan kerumunan. Misalkan kalian dengan Microsoft Office, kalian belajar Microsoft Excel, Word, dan lain sebagainya. Itu kan di rumah, kalian bisa dilakukan di rumah, atau bermain musik, dan lain sebagainya yang dapat mengasah kemampuan non-akademik kalian. Selanjutnya, yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing terbaik selain guru. Apalagi di saat kalian PJJ, tentunya orang tua kalian yang selalu mendukung atau mengajari kalian di rumah apabila kalian tidak mengerti hal-hal yang sudah dipelajari atau yang sudah diajarkan oleh guru kalian. Jadi bisa juga dengan kalian misalkan les di ruang belajar, di aplikasi-aplikasi saat ini yang ada, sudah banyak di aplikasi-aplikasi startup yang dapat digunakan untuk belajar. Selanjutnya, yang ke-18, jangan suka mencontek teman. Nah, seperti yang tadi, kalau mencontek itu kalian sendiri yang akan bodoh nantinya. Lagi pula belum tentu teman yang kalian minta contekan itu jawabannya benar. Bisa jadi teman yang kalian minta contekan itu jawabannya tidak benar atau nilai kalian justru akan jelek karena contekan dari teman kalian sendiri. Dan kalau ketahuan guru pun kalian akan malu. Misalkan kalian di sekolah nantinya kalian mencontek dan guru mendapati kalian mencontek, itu kalian akan malu oleh guru tersebut dan oleh teman-teman kalian. Selanjutnya, niat dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum belajar tentunya kalian harus niat dengan sungguh-sungguh. Seperti sabda Nabi juga, inama amalu biniat. Segala sesuatu amal itu harus dilakukan dengan niat. Jadi jangan memikirkan hal-hal lain seperti game atau lawan jenis, misalkan yang laki-laki memikirkan perempuan, yang perempuan memikirkan laki-laki. Jadi belajarnya tidak konsentrasi. Selanjutnya, lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, di sini lokasi dan situasi yang kondusif tergantung kalian sendiri. Biasanya ada siswa yang menginginkan belajar dalam keadaan ramai, atau ada siswa yang menginginkan belajar dalam keadaan sepi. Cara yang paling efektif belajar adalah mencari tempat nyaman dan tidak terlalu gangguan, dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa konsentrasi. Jadi bagaimana baiknya supaya kalian bisa konsentrasi belajar di rumah dengan baik. Selanjutnya, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa yang membuat catatan untuk mencontek pada saat ujian. Dengan jadwal yang teratur, harusnya siswa dapat belajar, tidak mencontek dengan catatan yang ada. Jadi tidak perlu mencontek. Kalau misalkan kita belajar dengan baik, tentunya akan berhasil dengan sendirinya. Jadi yang ke-21 itu sekali lagi hindari sikap tidak jujur. Selanjutnya, metode imitasi. Apa itu imitasi? Metode imitasi ini adalah metode menirukan apa yang telah guru berikan materinya. Jadi metode ini direalisasikan seseorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini biasanya digunakan anak kecil juga nih. Misalkan
dia dalam berbicara, dalam berjalan, tentunya meniru dulu sebelum anak kecil itu dapat melakukan apa yang ditirunya. Itu yang disebut metode imitasi. Selanjutnya, trial and error. Nah, di sini manusia juga dapat belajar menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Misalkan kalian mencoba mengerjakan suatu soal tidak berhasil atau tidak benar, dan kalian mencoba lagi, akhirnya kalian benar. Sampai kalian benar itu disebut trial and error. Jadi kalian pernah mencoba, mungkin kalian juga pernah gagal. Jadi ketika kalian gagal, kalian jangan pernah bosan untuk kembali mencoba. Selanjutnya, conditioning. Nah, di sini conditioning ini adalah penyesuaian kondisi. Contohnya, di sini ada penelitian dari salah satu psikolog. Ketika ada seekor anjing meneteskan liurnya, pada saat yang sama dibunyikan lonceng tersebut, ketika sudah makan, anjing itu meneteskan air liurnya. Tetapi pada saat yang bersamaan ketika sudah terbiasa, tidak ada makanan di anjing tersebut, tetapi lonceng itu dibunyikan, anjing tersebut tetap meneteskan air liurnya walaupun tidak ada makanan. Contoh lainnya yang paling sederhana, misalkan kalian mendapatkan ranking 1, ada stimulus dari orang tua atau kakak kalian, kalau kalian ranking 1, kalian akan mendapatkan hadiah. Ketika kalian mendapatkan hadiah, kalian tentunya semangat belajar dan lain sebagainya, sampai akhirnya kalian mendapatkan ranking 1. Nah, ketika kalian sudah dewasa, misalkan kalian sudah SMK, karena itu pada saat SD atau SMP, kalian mendapatkan hadiah, tanpa orang tua atau kakak kalian memberikan hadiah pun, kalian sudah mendapatkan ranking 1. Jadi semakin kalian dewasa, kalian dengan sendirinya belajar tanpa hadiah dari orang tua atau kakak kalian. Itu yang disebut dengan conditioning. Yang ke-25, metode berpikir. Dengan metode ini seseorang kerap kali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Jadi metode berpikir ini sama seperti pengalaman kalian. Misalkan kalian belajar, kalian gagal, kalian terus memperbaiki lagi apa yang kurang, sehingga metode disebutlah metode berpikir. Selanjutnya, mulailah dari hal yang kecil. Nah, ketika kalian belajar tentunya kalian menguasai materi dari yang kecil terlebih dahulu. Misalkan contohnya dalam pelajaran matematika, dari soal-soal yang sederhana sampai soal-soal yang lebih menantang dalam hal ini. Ataupun filosofinya ketika misalkan ada salah satu dari kalian hobi mendaki gunung, itu kalian dari bawah naik semakin ke atas, semakin tinggi, semakin lelah kalian, semakin pula terjal perjalanannya dalam mendaki gunung tersebut. Walaupun ketika kalian sudah mencapai di puncak gunung tersebut, kalian akan melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah. Seperti itu. Jadi itu yang disebut mulailah dari hal yang kecil. Yang ke-27, sering-seringlah praktis. Maksudnya praktis di sini adalah kalian melakukan praktek. Jadi misalkan ada pelajaran yang berbau praktek, kalian mencoba praktek di rumah. Misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia ada praktek-prakteknya, kalian mencoba praktek di rumah karena ini dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Itu yang disebut sering-seringlah praktis. Semakin kalian berlatih praktek dalam suatu pelajaran, semakin terbiasa juga kalian mengerjakan praktek-praktek tersebut. Atau biasa disebut dengan the power of habit.
kekuatan dari kebiasaan kalian dalam melakukan praktek. Selanjutnya yang ke-28 adalah fokus. Ketika belajar kita dituntut serius, jangan setengah hati. Pikiran kita harus memikirkan ke satu pelajaran tersebut. Jadi jangan memikirkan hal-hal lain seperti yang tadi. Kalian harus fokus kepada materi yang dijelaskan oleh guru ataupun apa yang dijelaskan oleh orang tua kalian. Misalkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari di rumah, seperti itu. Yang ke-29, mohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dalam belajar kita juga harus sering-sering berdoa. Sering-sering melakukan doa agar usaha yang kita lakukan dalam pembelajaran mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian dimudahkan dalam pembelajaran, dalam memahami materi-materi yang diberikan oleh guru kalian di sekolah. Dengan berdoa tentunya hati kalian akan lebih fokus, akan lebih tenang, dan akan lebih terarah hidup kalian. Selanjutnya, yang terakhir menggunakan media-media dan sumber yang relevan. Di sini sudah banyak media-media dan sumber relevan. Jika kalian hanya menggunakan satu buku, kalian bisa menggunakan buku-buku yang lainnya. Ataupun startup media pembelajaran yang bisa kalian ikuti di rumah. Ya, terima kasih. Mungkin itu materi cara belajar efektif yang dapat Bapak sampaikan. Pesan Bapak untuk kalian, jaga iman, jaga imun, insya Allah aman, amin. Ya, untuk selanjutnya, sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab, apabila ada yang belum dimengerti dari materi yang Bapak jelaskan, silakan ditanyakan. Kalian bisa atau dalam kolom komentar. Enggak itu. Baik teman-teman, kita telah sama-sama mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Solahuddin. Materi yang sangat menarik ya, yaitu tentang belajar efektif. Baiklah, saya akan beri kesempatan untuk teman-teman bertanya pada materi yang menarik ini. Untuk yang ingin bertanya, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Bagaimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan juga boleh. Ini ada nih, dari Ainiyah Syahroni. Pak, menggunakan media dan sumber-sumber relevan itu medianya apa aja ya, Pak? Silahkan dijawab untuk Pak Solahuddin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari Ainiyah Syahroni. Menggunakan media dan sumber-sumber relevan itu medianya apa aja? Media sumber-sumber yang relevan itu kalau misalkan dalam sebuah buku cetak, kalian bisa mencari pengarang-pengarang lain. Misalkan kalian hanya punya satu buku, kalian sudah membacanya dan kalian sudah hafal. Kalian ingin mencari media yang lain nih, kalian bisa mencari dalam buku cetak pengarang-pengarang yang lain. Jadi menurut pengertian dari ahli yang lain itu seperti apa sih dibanding dengan buku yang kalian punya. Ataupun media elektronik. Media elektronik itu
ada media Google, ada media YouTube, ada media startup yang tadi Bapak jelaskan. Kalian bisa mengikuti startup-startup yang ada itu menggunakan media elektronik. Jadi bisa lewat internet, Google, YouTube, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk media dan sumber yang relevan dari Bapak. Selanjutnya, untuk Ainia Syahroni sudah jelas atau ada yang kurang? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Imam Arif Saputra. Pertanyaannya adalah, apakah menerapkan teknik belajar yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi perubahan sikap intelektual siswa? Ya, tentunya ketika kalian menerapkan teknik belajar yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi perubahan sikap intelektual siswa. Kenapa seperti itu? Karena kalian terbiasa nih, dari mulai kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi, kalian sudah disiplin mengatur atau memanage waktu kalian di saat kalian belajar dan tidak belajar. Dan pada saat kalian belajar, itu kalian dapat memanage. Tentunya kalian akan terbiasa nih, ketika kalian mengerjakan PR nih, kalian kerjakan dengan baik, tepat waktu, artinya tidak banyak PR yang kalian kerjakan lagi. Intelektual siswa itu tentunya akan terbantu. Seperti itu. Untuk Imam Arif, sudah jelas? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, pertanyaan selanjutnya di sini ada, mengapa harus menggunakan teknik belajar yang efektif? Kenapa kita harus menggunakan teknik belajar yang efektif? Tentunya kalau misalkan kalian kembali lagi ke manajemen waktu, kalian sudah manajemen waktu kalian dengan baik, kalian mengikuti tips-tips belajar efektif yang sudah Bapak jelaskan tadi dari 1 sampai 30 dan tidak diiringi juga dengan doa, itu akan hasilnya akan baik tentunya. Kalau di dalam peribahasa, apa yang kalian tanam itu yang akan kalian tuai. Kalau kalian menanam bibit jeruk yang terbaik, contohnya kalian akan memanen bibit jeruk yang terbaik pula. Ketika kalian belajar efektif, tentunya percaya pada Bapak, kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Untuk Risha Rienda, jelas? Risha Rienda? Nah, ini kita nggak ada baiknya gitu ya. Kita ambil doang. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau misalkan tidak ada lagi yang satu lagi. Di sini satu lagi dari Muhammad Faiz Ikhlas, bagaimana cara kita agar selalu menggunakan teknik belajar efektif ini? Caranya tadi sudah Bapak jelaskan dari 1 sampai 30, tinggal nanti boleh Bapak kirimkan, kalian baca kembali caranya seperti apa. Yang penting kalian belajar dengan sungguh-sungguh, jangan malu bertanya dengan guru ataupun orang tua, dan jangan lupa berdoa. Mungkin dari Bapak itu saja. Muhammad Faiz, jelas? Jelas, Pak.
Ya, kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin bertanya, terima kasih. Itu pemaparan materi cara belajar efektif dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih untuk Pak Solahuddin. Wah, alhamdulillah Terima kasih. sudah selesai ya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator apabila ada kesalahan baik lisan dan perbuatan. Teman-teman, setelah ini akan dilanjutkan materi ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Wina Herlina, yaitu tentang tata krama, yang akan didampingi kembali oleh Ataya sebagai moderator. Anakku, Ibu ingatkan kembali untuk kameranya, tolong diaktifkan ya nak ya. Nih Imam Arif, kameranya nggak kelihatan nih wajahnya nih. Amanda Putri, Muhammad Haikal, Aprilia, Savana Farsha, sayang, diaktifkan ya sayang ya. Boleh sambil minum, boleh kalau haus, tapi kamera tetap on, diaktifkan. Ya? Ya, oke. Nah, ini udah kelihatan. Arya Saputra, Aldi, Dea, masih belum aktif nih, Dea Nabila, Syahrul Ramadan, M. Arya Saputra, Nendi Akmal, Nendi, Aida Nurrahma, Juan Barera, Najma, sayang aktifkan sayang, Azhar, Jeho, ya. Oke, bentar lagi kita akan masuk ke materi keempat, materi terakhir untuk hari ini, ya. Jadi tetap semangat ya. Insya Allah kita selesai sekitar pukul 15.30 ya. Masih berlanjut ya. Oke. Masih semangat ya? Siap ya? Sebentar lagi ya. Oke. Lanjut sebentar. Sebentar ya. Tunggu ya nak ya, sambil kita menunggu. Oh sudah hadir Bu Eka, alhamdulillah. Selamat datang Ibu Eka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Ini sudah di ruangan belum? Sudah ya semuanya ya? Ya udah. Baik, Bu Eka. Ya sudah. Sudah masuk ya Ibu ya nak? Sudah Bu, sudah. Ah. Ya. Silakan dibuka dulu saya oleh Ataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih pada semangat kan ya? Semangat Kak. Masih. Saya Ataya Talita Fawaz akan bertugas sebagai moderator pada sesi terakhir hari ini. Sebelum itu saya pengen memperkenalkan materi untuk sesi
pertama hari ini, Nih, yaitu ada Ibu Guru kita tercinta, Ibu Dr. Andes Eka Wina Herlina. Sebelum itu saya akan putarkan sebuah video terlebih dahulu terkait tentang materi yang akan diberikan. Simak ya semuanya. Iya, Bu. Baik, anak-anakku sudah bisa dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama langsung. Ya. Dia di mana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Masih Masih, semangat. Bu. Ya, perkenalkan dengan Ibu Eka Wina Herlina ya. Ya, anak-anakku sekalian selamat datang di SMK Nurul Iman. Baik anak-anak, tentunya kalian belum tahu dengan Ibu Eka. Ibu Eka Wina Herlina ngajar bidang studi di kelas 10 sejarah dan juga PPKN ya. Baik anak-anakku, Ibu akan memberikan materi tentang tata krama. Ya, silakan perhatikan ya mengenai tata krama. Tidak bisa dilihat, Nak, ininya di Zoom. Mengenai tata krama sudah bisa dilihat, anakku? Sudah, Bu. Iya, silakan. Ayah jangan keluar. Sudah bisa dilihat, anak-anakku? Belum. Ya. Belum, Bu. Ya, kameranya ditampilkan dengan kalian. Ya, baik. Baiklah anak-anakku, mari kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Robisrohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qauli. Ya, mari anak-anakku yang Ibu cintai, kita belajar tentang tata krama. Tentunya di antara kalian kelas 10 akuntansi dan 10 OTKP sudah ada yang tahu tentang tata krama? Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Baik anak-anakku, tentunya kalian masih malu-malu ya. Baik, Ibu akan sedikit men-share tentang pengertian tata krama. Silakan Kakak. Pengertian tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etika telah menjadi bagian dalam hidup. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama juga telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun. Juga yang sudah disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya, Nak. Tata krama atau sopan santun yang sering disebut dengan etika, biasanya itu ditanamkan dalam keluarga dulu, di mana keluarga itu adalah pendidikan paling utama.
terutama adalah keluarga atau seorang ibu dan juga seorang ayah. Biasanya tata krama itu ditanamkan di keluarga, bagaimana misalnya tata krama terhadap yang lebih tua ataupun kepada yang tua ataupun yang lebih muda. Ya, di sini pasti akan ada akan kalian temui di keluarga. Selanjutnya, tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas, yaitu diantaranya misalnya awalnya hanya di keluarga saja, sebatas keluarga yang ditanamkan tentunya oleh ayah dan bunda. Tapi lama-kelamaan, lambat laun akan terjadi di lingkungan kita. Dan di lingkungan juga bagaimana kita, diri kita terhadap lingkungan. Seandainya diri kita terlebih dahulu santun, sopan, nah maka lingkungan pun akan sopan dan santun terhadap kita. Jadi segalanya itu terjadi di dalam diri kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin dihargai sama orang lain, maka kita harus terlebih dahulu sopan dan santun terhadap orang lain. Baik, selanjutnya tata krama telah menjadi dasar pergaulan sehari-hari. Jadi tata krama sudah menjadi bagian pergaulan sehari-hari, baik itu di kalangan orang tua, di kalangan para remaja ataupun di kalangan anak-anak. Ya, tentunya tata krama ini juga bisa kalian temui di sekolah, di mana tata krama lebih diutamakan, santun terhadap guru, santun terhadap teman sekelas, dan santun terhadap lingkungan sekolah. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia dan setempat. Tata krama juga adat, aturan, norma, peraturan. Tata krama berarti sopan santun, kelakuan atau akhlak atau tindakan atau perbuatan. Jadi tata krama berarti adat, sopan santun, kebiasaan. Jadi adat ini ditanamkan dari keluarga, sekolah, lingkungan, dan dimanapun kita berada. Baik, anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu tentang ada beberapa kunci pokok yang harus dicamkan dalam masalah komunikasi. Di antaranya, coba kalian sama-sama lihat ya, ada perlakuan orang lain sebagaimana misalnya kalian ingin diperlakukan. Contoh, kalau kita memperlakukan orang lain, entah itu teman, saudara, atau lingkungan, maka kita terlebih dahulu memperlakukan orang lain itu dengan baik. Kalau kita baik kepada orang lain, tentu orang lain juga akan baik terhadap kita. Jadi bagaimana kita menanamkan akhlak kita terhadap orang lain, pasti nanti akan menghasilkan yang baik juga kepada diri kita. Selanjutnya, setiap orang pasti mempunyai perbedaan-perbedaan, baik itu akhlak ataupun misalnya di dalam satu keluarga itu tidak akan sama karakternya. Setiap jiwa yang ada di keluarga itu tidak akan sama sifatnya, pasti berbeda walaupun istilahnya dalam satu keluarga. Atau kalau diibaratkan ya, tidak ada telur yang istilahnya satu telur yang sama.
pasti ada bedanya, ya. Jadi setiap keluarga, walaupun satu keluarga, satu rumah, satu ibu kandung atau bapak kandung, pasti ada yang berbeda, ya. Ininya sifatnya ataupun karakternya. Bisa kalian lihat di keluarga aja, ya, di keluarga terkecil atau lingkungan terkecil adalah keluarga. Antara adik dan kakak pasti karakternya berbeda-beda. Dan juga bagaimana misalnya karakter seorang kakak, bagaimana karakter misalnya yang bagian penengah, dan bagaimana karakter anak yang paling bontot, dan atau bagaimana karakter anak tunggal. Pasti sifatnya akan berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau yang paling besar biasanya itu mencontoh kepada adik-adiknya, baik itu dalam sopan, santun, tata krama, adat, dan sebagainya. Ya, tapi di semuanya itu pasti tidak akan sama antara nomor 1, kakak paling besar, atau nomor 2, atau pertengahan, atau yang paling bungsu, ya, atau anak tunggal. Itu pasti berbeda-beda, ya. Karakter, sifat, ya, tata kramanya juga terkadang kalau yang paling kecil biasanya tuh manja, ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada istilah kenal dulu baru sayang, ya. Kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya, memang betul pepatah ini. Jadi kita itu kadang-kadang kalau belum kenal suka menilai kepada orang lain itu berbeda. Kadang itu kelihatannya orangnya misalnya jutek, sombong, acuh atau cuek, ya. Nah, itu karena belum kenal. Siapa dia? Siapa aku? Tapi kalau kita sudah kenalan, saling mengenal, maka sedikit demi sedikit kita akan lebih mudah mengenal dirinya. Begitupun dia akan lebih mengenal kepada kita. Betul sekali di situ ada pepatah. Tak kenal maka tak sayang. Karena belum kenal. Tapi setelah kenal, lama-lama misalnya ini enak ya, misalnya santun, sopan dalam tata keramanya, akhlaknya, maka kita tuh jadi satu sama lain saling menyayang, bahkan saling mempercayai. Nah, setelah itu biasanya menjadilah sahabat, ya. Setelah sahabat, ya, yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, kita sudah di dalam persahabatan juga itu seringkali ya ada perjalanan tidak mulusnya, tidak selamanya mulus, tetapi di sini kita bina, usahakan persahabatan ini jangan sampai terputuskan atau terpecahkan atau segala macam. Kalau bisa persahabatan ini sampai dengan persaudaraan, ya. Jadi dengan adanya kenalan dulu kita dengan ibu juga ya, dengan kalian tentunya nanti jadi akan saling mengenal dan akan saling sayang, bahkan nantinya saling mendoakan. Misalnya kalau udah kenal, Assalamualaikum adik, Assalamualaikum kakak. Nah, ucapan salam seperti itu adalah doa. Dan kita tentunya juga wajib ya, misalnya kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum, tentu kita menjawab Waalaikumsalam. Lama-lama kita akan menyayanginya. Ya. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Ya, baik. Sekarang ke selanjutnya. Tentunya kalian bisa sambil membaca ya. Di sini ada macam-macam tata krama. Yaitu diantaranya tata krama tentang berkenalan. Bagaimana sih tata krama berkenalan dengan seseorang yang tentunya tidak terlepas dari sopan dan santun. Nah, kita pakai tentang tata krama, ya. Kedua belah pihak saling menyebutkan namanya. Misalnya seperti tadi ya, Ibu dari awal memperkenalkan dulu dengan kalian. Terus Ibu menginikan nama Ibu, ya.
bahwa Ibu adalah Eka Wina Herlina, guru bidang studi sejarah dan PPKN di kelas 10 ya. Ibu memperkenalkan seperti itu. Dan sebaliknya, misalnya nanti kalian juga bisa berkenalan dengan Ibu ya. Nanti kita dalam pembelajaran saling memperkenalkan diri ya. Terus kalau berkenalan itu kita berhadapan muka dan berjabatan tangan. Kalau yang muhrim ya perempuan dengan perempuan misalnya. Nah, itu kita harus saling memandang satu sama lain. Artinya tegur sapa dalam wajah. Tentunya diawali dengan salam dan senyuman ya. Setelah itu baru nama kita. Terus nanti biasa kalau yang kenalan itu biasanya suka tanya-tanya di mana rumahnya, di mana sekolah waktu SMP-nya dan sebagainya, banyak bertanya. Nah, disitulah awal daripada tentang tata krama kalian akan kelihatan. Dan yang kedua, tata krama berbicara. Dalam perkenalan tadi, tentunya kalian akan memelihara perkataan yang baik, ya. Karena berkata peliharalah lidahmu, ya. Jangan menyinggung perasaan. Ada di dalam ini ya, ihfad lisanaka, jagalah lisanmu. Jadi lisan itu walaupun tidak bertulang, tapi hati-hati. Jadi dalam tata krama berbicara, diawali dengan tadi senyuman, nama, terus berjabatan tangan, ya, dengan perkataan yang baik, misalnya menanyakan di mana rumahmu, terusnya alamat atau juga asal sekolah ya. Nah, itu semuanya dengan kata-kata yang halus sehingga nanti dengan tata krama tadi tidak meninggalkan kesan yang tidak mengenakan. Tentunya justru akan lebih mengenang. Enak ya kenalan dengan si A, enak ya kenalan dengan si B. Ternyata si A dan B itu akhlaknya atau pribadinya atau karakternya sopan, santun ya. Nah, itu menunjukkan tata krama. Ya, para pelajar harus mengetahui apa sih tata krama itu ya. Nah, terus kalau sudah saling tidak menyinggung, berkata baik dan kita ikuti dulu aturan yang ada kalau ngobrol. Jangan sampai misalnya pembicaraan belum selesai kita sudah dipotong. Jadi kita perhatikan dulu pembicaraan orang itu. Kalau sudah dipersilakan ataupun misalnya dia sudah memberikan waktu kepada kita, baru kita boleh untuk misalnya melanjutkan atau menjawabnya ya. Nah, terus juga kita harus misalnya jangan misalnya kita itu terbiasakan misalnya berbicara itu terlalu cepat-cepat, lemah lembut dulu dan santun. Baik, anakku, selanjutnya di sini ada lagi tata krama berpenampilan ya. Nah, berpenampilan ini tentunya kalian tahu dong, biasanya nih baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, biasanya kalau sudah kelas 3 SMP itu kalian tentunya sudah mengenal masa puber. Masa puber itu artinya kalian itu bisa istilahnya penampilannya tuh pengen dilihat sama orang, pengen diperhatikan sama orang. Begitupun sebaliknya, baik wanita ataupun laki-laki ya, siswa ataupun siswi. Nah, di sini biasanya ya kalau sudah puber nih, aku pengen diperhatikan sama si A, aku pengen diperhatikan sama si B, karena si A seringkali memperhatikan aku dan aku juga memperhatikan dia. Nah, biasanya dalam berpakaiannya tuh kita sudah mulai rapi ya. Terus dari segi rambut untuk laki-laki, dari segi misalnya jilbab atau kerudung bagi perempuan ya, itu pengen kelihatan tampak rapih, cantik. Begitupun ya laki-laki. Nah, di sini tentu tata kramanya itu yang penting pakaiannya itu sopan.
Ya, yang perempuan tentunya harus menutup aurat dan laki-laki juga harus menyesuaikan sopan dan santun. Misalnya rambut tidak gondrong, rambutnya harus rapi, kelihatan jadi ganteng. Begitu pula dengan siswinya, pakaiannya yang rapi, sopan, menutup aurat, apalagi lebih rapi memakai kerudung ya. Terus juga di sini juga ada tata keramanya penampilan itu, karena dengan cara berjalan kita, baik itu sedang sendiri, sedang bersama-sama, pasti ada yang akan memperhatikan kita di lingkungan kita. Contoh, kalau kita berjalan sendiri, seolah semua orang melihat kepada kita. Nah, tapi kita jangan GR ya, tapi biasa saja. Tunjukkan tata krama kita yang sopan dan santun. Begitu juga kalau sedang cara berjalan bersama-sama ya. Jangan berebut keluarnya segala macam. Biasakan budaya antri dan biasakan budaya rapi, baik itu di sekolah ataupun di jalan. Ya, selanjutnya baik anak-anakku, ada lagi tata cara makan anak-anakku. Nah, di sini tata cara makan itu sangat ini sekali ya anak-anakku, signifikan banget di sini. Karena apa? Macam-macam tata krama di sini, misalnya tata krama untuk makan, cicipilah makan dan minum dengan baik dan tidak bersuara ya. Nah, jika kalian akan mencicipi sesuatu, tidak lupa ya, kalian itu harus membaca bismillah terlebih dahulu. Ya, dengan membaca bismillah dan cicipilah makanan itu tentunya dengan tangan kanan dan minum juga tangan kanan. Maaf nih, biasanya kadang-kadang anak ada yang makan itu berbunyi keceplak gitu ya, cemat-cemot kayak gitu. Tapi di sini ada tata keramanya. Bahkan misalnya antara sendok dan garpu pun di dalam piring itu tidak ada bunyi sama sekali. Itu saking apanya? Saking sopan dan santunnya dalam tata cara makan. Nggak ada yang cek, peng. Tidak ada. Nah, makan dan minumlah secukupnya. Diawali dengan bismillah dan menggunakan tangan kanan. Dan ingat, tidak bersuara. Suara piring, suara garpu, suara sendok, suara mulut, tidak. Kenapa seperti itu? Karena kita betul-betul menikmati makanan yang memang sudah ada disajikan. Itu rizki dari Allah. Ya, rizki dari Allah, dinikmati. Jangan terburu-buru makan, itu tidak baik. Makan itu perlahan-lahan, dinikmati. Inilah makanan yang akan dimakan oleh kita. Semoga berkah dan membawakan rizki dan berkah untuk tubuh kita. Makanya perlahan-lahan. Dan juga seandainya, baik itu di banyak orang ataupun kamu sendiri terbiasakan ya, jika batuk pada waktu makan, maka tutuplah mulutnya. Karena takut tidak sopan terhadap orang lain ya, tutuplah mulutnya ya. Nah, juga ngunyahnya itu jangan kayak gitu ya, perlahan-lahan. Paham ya anak-anakku semuanya? Insya Allah ya nak ya. Ini ada Intan, ada Dimas ya, anak-anak soleh ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Silakan. Kalau mau ada yang bertanya, nak, silakan kepada Intan atau Dimas atau yang lainnya. Tanya silakan. Nak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Adnan mau bertanya sayang. Yuk, siapa yang mau bertanya di sini? Ada? Baik, kalau nggak ada Ibu lanjutkan ya. Nggak ada nih yang bertanya anak-anak soleh dan soleha. Nggak ada. Baik, kita lanjutkan ya nak. Masih macam-macam tata krama. Ada yang mau bertanya nggak sayang? Alivia, ada yang mau bertanya nak? Saya Iya. ada Bu.
Ya, boleh sayang. Silakan kakak. Nih, menurut pandangan Ibu, gimana Iya. sih etika dan tata krama siswa sekarang ya, Bu? Terutama di SMK Nurul Iman. Apakah ada yang harus diperbaiki dari kami atau bagaimana menurut Ibu? Iya, baik kakak. Jadi tentang tata krama ini ya, keseluruhan ya nak, ya kakak ya. Etika, keseluruhan ya. Ya, gimana menurut Ibu, bagaimana etika dan tata krama siswa sekarang, Bu? Iya. Pada umumnya menurut Ibu ya, namanya tata krama atau etika itu harus ditanamkan. Ya, harus ditanamkan. Kenapa? Ya, karena satu-satunya saling menghormati, ya, saling menghargai itu adalah salah satu ya etika atau tata krama yang harus diapakan? Ditanamkan pada diri kita. Ya, pada diri kita tanamkan dulu. Nanti kalau kita sudah sadar, sudah sepenuhnya kita itu ingin menerapkan etika tata krama dari kita dulu, diawali dari kita. Kalau kita sudah baik terhadap anak-anak, terhadap adik kelas atau kakak kelas, ya, etika dari kita dulu, dari diri kita, ya. Jadi dari diri kita dulu, nanti baru ke misalnya di lingkungan sekolah. Jadi dari kepribadian kita dulu. Kalau pribadi kita menunjukin kepada yang lain, kepada lingkungan ataupun kepada adik kelas atau kakak kelas, maka adik kelas atau kakak kelas tentu akan mengikuti siapa yang jadi uswah atau contohnya. Dari siapa? Misalnya nih ada kakak OSIS. Kakak OSIS di sini juga harus menampilkan tentang tata krama atau etika. Baik itu pergaulan, ya, sopan santunnya, lisannya, ya, cara berjalannya, cara berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu jangan matanya kemana, ininya kemana. Harus berpandangan. Biar satu sama lain saling akrab. Keakraban ini akan menimbulkan kasih sayang. Dan ini harus ditanamkan di SMK Nurul Iman khususnya. Karena SMK Nurul Iman adalah Nurul Iman, cahaya keimanan. Ya, sekolah Islam insya Allah. Maka diwujudkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya, itu dari Ibu. Ada lagi yang mau bertanya dari yang adik-adik ini, ayo. Jawabannya. Iya sayang, kakak. Ayo barangkali Adnan, Intan, Untuk yang ingin Alivia. bertanya boleh lewat komentar. Ya, ayo silakan. Seperti biasa, yang aktif dalam bertanya pasti dapat hadiah. Nah, alhamdulillah kakak sudah menyediakan sesuatu ya kakak. Ya. Ayo anak-anakku yang soleh dan soleha. Yuk, berpacu dalam bertanya. Ayo sayang, nggak usah takut. Kakak masih ada waktu ya kak? Masih Ibu. Ya, berapa menit lagi kakak? Sekitar 7 menit lagi Ibu. Oh iya, baik. Ibu akan lanjutkan ya. Ya. Baik, selanjutnya macam-macam tata krama. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan ya anak-anakku cantik, yang soleha dan soleh. Ya. Ibu ada yang bertanya ini Bu. Oh boleh sayang, siapa? Ayo angkat tangan. Ada Intan Safira. Hal-hal Iya, yang menghambat sopan santun itu apa ya Bu? Iya, baik anakku. Intan Safira. Salam kenal ya Intan dengan Ibu Eka. Sopan santun itu apa sih Bu gitu ya? Iya. Iya Bu. Ya Bu. Iya. Jadi sopan santun itu cara kita misalnya berkenalan dengan berjabat tangan. Kalau yang muhrim ya saling berpandangan dan saling mengucapkan salam. Terus baru perkenalan.
Terus di mana kita misalnya, kita dari kitanya dulu selalu sopan terhadap orang lain, selalu santun terhadap orang lain, artinya berkata juga pembicaraannya enak didengar, terus gaya bahasanya juga santun, tutur katanya yang baik, sehingga menimbulkan orang itu senang banget ya, misalnya ngobrol dengan Intan, udah santun, cantik, sopan, karena kitanya sopan dalam bertindak, sopan dalam berakhlak atau bertingkah laku. Jadi dari diri kitanya dulu ya. Kalau ingin dihargai sama orang lain, maka kita menghargai orang lain dulu. Ya. Paham anakku Intan? Ya, maksud dari Intan, pertanyaan Intan adalah hal-hal yang menghambat sopan santun itu apa ya, Bu? Oh, yang menghambat sopan santun. Ya. Yang menghambatnya. Oh, banyak. Ya, contohnya. Ya, jadi yang kebalikan dari ini, yang kurang sopan misalnya. Ya, yang menghambatnya. Yang misalnya yang menghambatnya itu kita ingin misalnya berkenalan baik-baik dengan sopan santun, tetapi dia misalnya yang sebelahnya itu tidak ini, apa namanya, tidak tidak menyambutnya. Itu berarti apa? Ya, tidak menyambutnya dengan baik. Misalnya kesannya acuh tak acuh, ya. Aku mau berkenalan dengan dia, tapi sebelahnya tidak menyambutnya, ya. Paham itu anakku? Paham, Bu. Ya, Ibu lanjutkan bisa, Nak? Ya. Bu, bisa, Bu. Ya. Selanjutnya, macam-macam tata krama ya, masih ada macam-macam tata krama. Ya, di sini tata cara menggunakan fasilitas umum ya. Fasilitas umum itu banyak ya. Banyak ya, Nak? Banyak sekali. Kayak misalnya halte fasilitas umum bukan? Iya ya, halte itu fasilitas umum. Nah, kita di situ pergunakanlah dengan sebaiknya. Terus juga kan biasanya kalau misalnya di jalan-jalan ataupun di sekolah lah ya, lingkungan kita, itu suka ada tong sampah tidak? Pasti disediakan ya. Maka di situ kalau ada sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Ini juga tata krama ya. Terus juga jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Nah, kalau kita masing-masing menyadari tentang buanglah sampah pada tempatnya, kayaknya sekolah itu akan bersih. Ya, karena membuang sampahnya pada tempatnya, tidak berceceran dan sadar diri. Ya, ini yang sulit. Walau istilahnya kecil, tapi sulit dilakukan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kadang kan udah makan buang aja. Atau kalau di kolong meja saja, pulangnya nggak dibawa. Ya, nah ini hal kecil, ya. Nah itu ya fasilitas. Selanjutnya jagalah ya kebersihan baik di dalam kelas maupun di halaman yang tadi Bu katakan, di kelas pun harus selalu bersih. Ya bahkan ada yang kalau misalnya bisa di lingkungan kelasnya itu bersih terus ya, itu kadang tidak piket karena apa? Ih kok bersih ya kelasnya masih bersih. Yang kemarin masih bersih di kolong-kolong mejanya sudah tidak sampah. Nah itu kadang-kadang nyapunya tuh yang kelihatannya aja, ya. Tapi kalau kita sudah memahami semuanya, buanglah sampah pada tempatnya, itu kelas akan rapi terus dan bersih. Benar nggak? Nah, misalnya waktu berangkat ada piket, pulangnya pun ada piket. Jadi besoknya kalau misalnya sekolah lagi tidak tergesa-gesa, kelasnya sudah bersih. Selanjutnya, taman. Biasanya kan depan kelas kita itu suka ada apa? Tanaman ya. Nah, tanaman juga perlu dipelihara. Misalnya tanaman itu biar segar terus, maka setiap hari harus disiram, dijaga ya, kebersihannya, kerapihannya itu pun harus dijaga ya. Nah, taman juga tidak saja di sekolah. Tentunya kalian kalau lagi bermain atau apa, di situ ada taman-taman bermain. Jadi itu milik bersama. Jangan ini mah taman
tidak se-RT, tidak se-RW atau apa. Maka kita itu harus sadar diri bahwa tanaman juga itu adalah makhluk hidup yang harus dipelihara, dijaga. Jadi tidak rusak. Bahkan dulu Mas ada ini istilah menanam 1000 pohon. Jadi sekolah itu banyak penghijauan. Kenapa? Dia kelihatannya itu sekolah itu asri. Tidak panas, ya tidak gersang. Jadi harus ada paling tidak pepohonan, sedikit-sedikit taman. Seperti halnya di Nurul Iman ada taman dekat masjid, kan kelihatannya indah ya. Nah itu menunjukkan adalah keasrian, ya itu harus dijaga oleh kita. Milik bersama keluarga besar SMK Nurul Iman. SMK Nurul Iman pasti bisa. Oke, selanjutnya sopan berkendaraan, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang ya kita sedang KBM, ada motor yang baru datang, mau berhenti gitu-gitu dulu. Nah itu selain adanya polusi juga ya, terus juga nanti bising, mengganggu kepada yang sedang belajar. Bagaimana di jalan? Di jalan juga sama. Berkendaraanlah yang sopan dan santun supaya di jalan diberikan keselamatan, kesehatan dan sampai kepada tujuan. Ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 10, ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Silakan anak-anak soleh dan soleha. Ini ada Ferelia, ya ayo yang mau ditanyakan bergantian. Ada nak? Silakan. Mana ini anak laki-lakinya? Silakan bertanya ke ibu. SMK bisa. SMK pasti bisa. Ayo kakak, tanya kakak. Ada yang mau bertanya enggak gitu? Apa? Ada pertanyaan dari Fiona Audianggita, Bu. Ya. Bagaimana cara menerapkan tata krama di kehidupan sehari-hari? Iya. Bagaimana cara apa? Menerapkan tata krama di kehidupan sehari-hari. Baik. Cara menerapkan tata krama di kehidupan sehari-hari, contohnya dari tadi Ibu sudah menerapkan ya dari kitanya dulu. Apa dari kitanya? Diawali dari kitanya adalah sopan terhadap orang lain. Sopan dalam arti misalnya, kalau ada di lingkungan yang sedang duduk-duduk, misalnya di dekat dengan perjalanan kita, atau juga di pinggir-pinggir jalan, maka kita kalau lewat, apa dulu? Permisi, ya. Permisi Bapak atau Ibu, ya. Nah itu, nanti kalau kitanya baik terhadap orang, orang juga iya, mari. Jadi diawali dari diri kita, ya. Terus juga cara menyapa terhadap kakak kelas, adik kelas, ya. Itu juga perlu diperhatikan, ya. Nah, sikap-sikap seperti itulah, ya, yang menunjukkan sopan dan santun. Ya. Bagaimana dengan jawabannya anak soleh? Anak soleha? Fiona udah ngerti? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya, kalau nggak ada, Udah, Ibu. Kalau nggak ada, Ibu akan titip pesan buat kalian. Oke? Akan. Iya. Pesannya yang tadi Ibu terangkan semuanya, ya. Nanti kalian ya di rumah dirangkum kembali dari perkataan Ibu tadi tentang apa sih pengertian dari tata krama. Silakan mau ditulis, boleh. Apa pengertian dari tata krama 1 ya. Yang keduanya, ya yang ke-1 dulu sudah anakku. Ayo dicatat. Apa pengertian dari tata krama. Yang keduanya, sebutkan macam-macam tata krama. 2 saja dari Bu Eka ya. Yang keduanya, macam-macam tata krama. Ya. Ya. Ya.
Masih ada waktu Kakak? Sudah habis Ibu. Oh, sudah habis. Iya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 10 akuntansi ataupun OTKP ya, karena waktu sudah menunjukkan habis, tentunya mungkin kita sholat asar dulu apa gimana Kakak? Sholat asar dulu nggak Kakak? Ya, break dulu Ibu. Ada Iya, azan. ya. Lagi azan. Dari Ibu cukup sekian dulu ya anak-anak soleh dan soleha. Semoga ilmu yang dari Ibu bermanfaat dan Ibu tutup ya dengan membaca Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya anak-anakku. Ya, Ibu. Iya, Bu. Salam. Waalaikumsalam. Oke, kita masih lanjut. Kita break dulu, ada apa? Nunggu azan dulu ya, Ibu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi terakhir kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada semua pemateri atas ilmu yang telah diberikan.
Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator sekaligus mewakili pemateri memohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah beres ya. Login lah. Udahan Kak. Belum ya semuanya, masih ada satu pemutaran video ekskul. Nanti tolong kalian simak ya. Sabar. Ya Ajen. Alhamdulillah Jan. Ya. Takbiran itu. Tolong disimak ya semuanya. Beranilah kita semua bermimpi. Sekaranglah saatnya kau menjalani. Kejar semua tanpa berhenti. Percaya selalu pada diri sendiri. Oh, gagal biasa. Jangan berhenti. Kau akan tahu kemana bahagia bawamu. Kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Satu yang pasti, beranilah bermimpi. Dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau dengan pasti. Tak usah dengar mereka yang berkata meragukan semua yang kamu bisa. Coba lagi, jangan berhenti. Percayalah kita akan tiba di sana. Oh, jangan pernah takut. Kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Tapi yang pasti, beranilah bermimpi. Dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Tapi yang pasti, beranilah bermimpi. Dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Kau genggam pasti saat cita-cita kau genggam pasti. Saat cita engkau genggam pasti. Mentari terbenam, temani dalam kesendirian.
Temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Matahari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan Terlihat video. senyuman. Udah Kak. Nggak mau disuruh. Panas nih Mas badannya Mas. Jadi begini deh. Memang di Baik semuanya, karena sudah di penghujung acara, saya sebagai MC hari ini undur diri. Maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sisa 53 orang. Oke, semuanya masih ada ya? Halo? Ya, Bu. Ya, kita sedikit pengumuman aja untuk kegiatan yang kita untuk hari yang kedua. Nah, besok adalah hari yang terakhir, jadi hari ketiga. Ada 3 lagi pemaparan materi, lalu besok langsung penutupan ya, Nak ya. Jadi dijaga kesehatannya semua, lalu dipersiapkan diri juga untuk besok MPLS hari ketiganya. Semoga semuanya masih bisa tetap lengkap sampai di hari ketiga nih. Ini hari ini sudah sedikit berkurang nih, nanti biar diingatkan lagi oleh kakak-kakak pembimbingnya ya. Oke, semua jangan lupa materi hari ini dicatat semua nggak? Dicatat semua nggak materinya? Halo? Semuanya catat materinya?
Nyatet, Bu. Ya. Oke, karena nanti akan ada penugasan pada hari ketiga seperti itu. Baik, karena acara sudah ditutup, Ibu juga undur diri. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dadah dong. Selamat semuanya. Semoga kita sampai bertemu lagi. Selamat tinggal. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam. Ini udah Bu, keluar Bu. Ya gitu deh.